Cuma hati-hati ya ketika Anda berbicara di publik seperti ini. Kenapa? Undang yang disebut dengan undang-undang ITE. Saya katakan Kristen punya Bible yang khusus untuk gay. Tangkap saya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang telah dipanggil oleh Yesus ini memberitakan Injil Yesus. Berarti Yesus memiliki Injil sendiri, di mana Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil. Itu yang perlu dipahami. Jadi ketika dikatakan di dalam Filipi 1 nomor 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Injil yang dimaksud Injil yang mana? Sedangkan di dalam Galatia 1, jelas sekali Paulus heran di nomor 16-nya. Aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil lain selain daripada Injil yang kami beritakan. Artinya memang ada Injil. Ada Injil yang diberitakan oleh Yesus. Dan memang pada masa Paulus bertebaran banyak Injil. Nah, bagaimana kemudian bisa memilah antara Injil yang betul-betul berasal dari Yesus dan Injil yang tidak berasal dari Yesus? Apa yang menjadi tolak ukurnya dan siapa yang menjadi penentunya? Sementara di dalam kitabnya teman kita Kristen sendiri mengatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi ada Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Itu yang kita cari. Inilah yang diterangkan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah, bahwa mereka menyembunyikan firman Tuhan dari tempatnya. Mereka menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka. Agak puas. Nah, ada dalilnya enggak di mana apa di Al-Quran tertulis di mana itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum kasiyah yuharrifuna al-kalima am mawadi'i wa nasuha mimma zukiru bi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi karena mereka melanggar ya terhadap perjanjian yang dibuat, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan pada tempatnya. Lalu ketika dikatakan oleh Allah, engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok dari antara mereka yang tidak berkhianat. Apa kata Allah? Maka maafkan mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini ada perintah dari Allah. Jadi orang yang berkhianat, orang yang menghina Rasulullah, orang yang membunuh orang-orang yang beriman, kata Allah, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Makanya Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Kesimpulannya nggak ngaruh lah sampai akhir zaman nanti apa mau masuk ke surga itu nggak ngaruh ya, biarpun sampai saat ini banyak jadi korban dia gitu ya. Itu aja kesimpulan. Ini fitnahan ya. Anda banyak jadi korban dia. Anda keliru. Yang banyak korbannya itu adalah Paulus. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Yang banyak korbannya itu dari agama Anda. Di Indonesia ini sebelum merdeka yang melakukan pembunuhan sehingga menyebabkan jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim, itu adalah agama saudara. Kok jadi Rasulullah yang tertuduh? Aduh, saudaraku, Anda harus punya malu lah, ya. Anda harus punya malu.
Yang punya Loh. malu, jangan marah-marah, jangan dulu langsung Bukan. ke mana. Aku Bukan tahu, marah. aku pengen tahu itu doang, Bang. Aku pengen Bukan tahu itu, Bang. marah. Udah, Iya, tapi fitnahanmu itu luar biasa. Anda mengatakan banyak korban, jutaan wanita menjadi janda Nusantara ini karena agama Anda. Jutaan Bang. anak Kalau- menjadi yatim piatu karena agama Anda. Anda belum sadar. sama, Korban 40.000 mau jiwa. dari Korban ke situ, 40.000 Bang. Semuanya jiwa. punya korban, kok. Satu Punya masa lalu, kuburan, kok. 40.000 orang di dalam satu kuburan. Itu pelakunya siapa? Agamanya apa? Loh, kok Anda fitnahnya luar biasa? Berarti udahlah, nggak usah kemana-mana. Udah sering dengar debat-debat kayak gitu, Bang. Jadi Iya, mau makanya tarik kalau ke situ, sudah sering, kalau mau sudah tarik ke sering, situ, kalau semua sudah agama punya sering, korban. Oh. kalau sudah sering, Udah, maka semua agama waras banyak-banyakan lah. pula kok korban-korban dari perang agama ini Ya itu dengan perang agama dengan menyebut beda. Tuhan aja, kadang Perang orang agama, membunuh. Jadi Bung, bingung, Bang. perang agama beda. Perang agama wajar, seruannya ada di dalam Taurat, di dalam Al-Quran juga ada. Lah yang aneh di dalam kitab Anda ajaran kasih, tapi menyebar ke dunia, ke seluruh penjuru bumi dengan cara apa? Udah bosan dengar-dengar kalau Menjajah, kau bawa visimu memang dalam kitab itu merampok, susah, Bang. Jadi membunuh, udahlah, aku cuma pengen tahu itu aja. memperbudak, Ternyata ya, merampas itu, harta ya. orang lain. Itulah agama Oke ya, Anda. Bang Juma. Bang Juma, oke ya. Oke, mohon oke. izin semua ya. Makasih Oke, ya. iya. Semoga Iya. Tuhan Yesus memberkatimu, Bang Juma, Semoga dan juga Tuhannya Bill, ya. Yesus menendang pantatmu. Lanjut. Tuhan Yesus memberkati Bang Juma Tuhan sama Yesus Nabi- memberkati di Nabi- laut. Tidak ada Nabi Tuhan Juma juga, ya. Yesus. Tuhannya Yesus yang memberkati, bukan Yesus. Ini kok yang naik semua bocil-bocil semua yang gak ada ilmu. Aku nih hostnya naikin yang nggak bermutu. Ya, Oh ya, halo. ada Bang Kevin nggak? Selamat subuh dini hari, gila udah pagi banget nih. Iya betul. Ini Ya, udah Bang di Kevin. tempatku ini udah pukul 2:38 menit. Oke. Oh di baik. Makassar udah 20 burung dah. Setengah 3 di sini. Sebuah acara yang sangat luar biasa. Ternyata viewersnya ada 900 orang. Artinya begitu banyak orang yang suka sama pertontonan seperti ini. Singkat saja Bang Zuma, karena sudah malam juga, saya ingin Oke. bertanya kepada Bapak Zuma. Osik gue ya. Iya. Silakan Anda bertanya. Apa yang menjadi goals teman-teman semua dalam diskusi ini? Ya, jelas dalam diskusi ini menjelaskan antara dua agama, yang satu percaya diri terhadap agamanya, terhadap keberadaannya sebagai satu panduan dalam kehidupan, yang satu tidak percaya diri. No, I don't talk. Saya tidak bertanya tentang mekanisme diskusi ini. Saya bertanya apa tujuannya? Ya, itu Apa goalsnya? tujuannya sudah sangat jelas Apa kan? tujuannya? Apa Tujuannya supaya anak bangsa itu mengetahui siapa agama yang suka nyamar-nyamar agama lain, kan gitu. Supaya anak bangsa mengetahui siapa agama yang suka nyamar ke agama orang lain dan siapa agama yang diajarkan karena faktor penjajah. Oke, jawaban yang sangat tidak intelektual. Berikutnya. Kenapa bisa? Berikutnya. Penilaiannya Saya apa? ingin bertanya. Penilaiannya apa? Unsur penilaiannya apa? Unsurnya begini, karena pertanyaan berikutnya adalah apa manfaatnya setelah Anda menemukan goals tersebut? Apa? Manfaatnya orang tidak sesat di dalam memilih agama. Tidak sesat. Yes. Iya agama. Yes. Yes, that's true. Itu It's betul. True. Yes. Ya. Bapak Zuma. Ya. Bapak Zuma. Kenapa, Ketika Paman? Anda berbicara tentang agama, artinya Anda berbicara tentang iman. Setuju atau tidak? Setuju banget. Iman tidak bisa bersatu dalam logika. Yang mau menyatukan siapa? Ketika Anda berdebat, dasar seseorang berdebat adalah mempertahankan argumen mereka. Betul, berdasarkan logika dan wahyu, betul. Berdasarkan logika dan wahyu, saya bilang, Yes. saya ucapkan di awal bahwasanya iman dan logika tidak bisa bersatu. Kenapa bisa? Sekarang seperti ini. Jika kita berpikir secara filsafat, Bapak Zuma, Yos. ketika orang beriman, Yes. orang percaya Yes. tanpa adanya dasar logika. Yes. Saya lanjut. Ya. Apa contohnya tuh, Bro Kevin? Contohnya seperti ini. Bapak Zuma beriman. Yes. Anda percaya ada Tuhan. Yes. Anda percaya ada neraka. Yes. Anda percaya ada surga. Yes. Kalau berlogika,
Yes. Boleh nggak saya bertanya? Apa bukti Boleh, neraka dari itu tadi ada? Anda bertanya kok. Lanjut. Apa buktinya neraka itu ada? Oke, baik. Segala Secara sesuatu, dengarkan, Secara dengarkan. logika. Oke, baik, baik. Segala sesuatu itu tolak ukur dari penggambaran absolutnya suatu keadaan itu tidak dilihat dari fakta yang ada pada saat itu. Tetapi bisa diketahui hasil daripada setelahnya meskipun itu belum terjadi. Contoh. Logika sudah mengetahui bara api itu panas. Silakan Anda pegang. Apakah terjadi tangan Anda akan melepuh? Yes, meskipun melepuh itu belum nyata. Iya kan? Betul nggak? Yes, betul, bro. Nah, sekarang dengar, sabar. Oke, silakan dilanjut. Logika kita itu jelas ada akibat disebabkan sebab. Oleh karena oleh karena itulah kemudian ketika Anda mengatakan logika dan iman itu tidak bisa menyatu, berarti Anda di dalam melihat diri Anda itu nyata Anda sedang mewakili agama Anda mengatakan bahwa agama saya tidak rasional. Betul nggak? Bukan seperti itu. Anda salah menangkap. Loh, katanya Anda logika salah dan iman tidak bisa menyatu. Berarti Anda salah antara agama Anda, Kristen itu tidak bisa masuk logika. Betul nggak? Konteks saya ketika bertanya seperti itu adalah mempertanyakan tujuan diskusi ini ada. Oh, itu sudah, kita sudah lewati itu tadi. Belum. Itu sudah. Saya memulai pembicaraan. Dengarkan. Jawaban saya, konteksnya tujuannya untuk mengetahui sisi kebenaran agar tidak sesat di dalam memilih iman. Ingat, iman saudara tidak bisa disatukan dengan logika. Ini sudah cacat. Ini udah cacat ini. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan es balok itu panas dan bagaimana mungkin Anda mengatakan bara api itu dingin? Kalau tidak berkesesuaian antara iman, fakta dan logika itu berjalan seiring sejalan. Inilah yang disifati oleh agama saudara. Bapak Zuma, tolong mengerti konteks terlebih dahulu. Silakan. Tolong mengerti konteks terlebih dahulu. Boleh izinkan saya berbicara 1 menit? Silakan. Saya berbicara tentang konteks diskusi ini. Jauhkan dulu dari apa itu Kristen, apa itu Muslim. Saya bertanya di awal dengan apa goals dari diskusi Anda ini. Iya, dan saya sudah jawab. Berikutnya saya bertanya, ketika seseorang memperdebatkan sebuah agama, talk faith, ini berbicara tentang iman. Anda boleh bicara, agama saya yang paling masuk logika. Agama saya paling masuk akal. Agama saya punya banyak data. Seseorang yang punya iman pasti akan tetap percaya dengan apa yang dia teguhkan. Entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Hindu, entah itu Salah Anda. Anda keliru di situ. Itu Salah kita Anda. bicara tentang iman. Anda nggak bisa Salah betapa banyak Kristen yang meninggalkan imannya karena menemukan kebenaran. Nah, itu berbeda lagi. Itu Nah, berbeda cerita. tidak bisa. Anda nggak bisa lari dari Banyak kenyataan yang Anda uraikan barusan. Banyak Muslim pindah ke Kristen. Bagaimana jawaban Anda? Iya, itu bukan karena unsur kebenarannya, tapi karena unsur kepercayaan yang diasaskan kepada ekonomi dan Kepercayaan kecintaan itu apa, terhadap coba lawan sebutkan. jenisnya. Kepercayaan sama dengan iman atau tidak? Tidak, beda. Oh, beda. Kepercayaan sama iman. Yes. Sekarang Anda buka kamus bahasa besar Iman sudah pasti Indonesia. percaya. Sabar, iman itu bahasa Quran. Bung. Iman itu bahasa Quran. Dan bahasa Indonesia tidak ada kata yang bisa setara dengan iman kecuali dengan percaya atau yakin. Brother. Maka dari itulah saya katakan kitabmu ini harus dijelasin supaya orang tidak tertipu. Karena di dalam kitabmu mengambil kata iman itu sumbernya dari Al-Quranul Karim, bukan dari bahasa Indonesia. Paham itu dulu. Kata iman itu asalnya dari Al-Quran. Oke? Sehat. Oke? Bapak Percaya Zuma, dengan iman itu beda, Kita Bung. kurang minum air. Anda yang kurang belajar. Sekarang Kalau Bapak Zuma dengarkan. buka kamus besar Percaya, bahasa dengarkan. Indonesia. Percaya itu belum tentu iman, tapi iman sudah pasti percaya. Anda belajar di Konteks mana? Anda di awal. Konteks Anda dari tadi konteks dari tadi konteks. Tapi Kepercayaan. narasi yang Anda bangun Tolong itu bedakan lumpuh. kepercayaan dengan percaya. Ini bahasa yang beda. Ingat. Aduh, sekarang saya tanya, beda tidak antara percaya dengan iman? Menurut saudara, kalau Kan tadi saya bertanya mengatakan terlebih dahulu beda. kepada Anda. Kenapa Anda tanya balik pertanyaan Ya, saya? saya ingin tahu, jangan cuma Anda yang menguji. Tadi Anda bertanya ke saya, apakah iman dan percaya itu beda? Saya katakan beda. Sekarang menurut Anda, beda atau sama? Percaya dan iman?
Bro, lu belum jawab pertanyaan gue. Ah, Ke soal kedua. di sini ketahuan level Anda. Anda cuma bisa bertanya, Anda hanya bisa bernarasi, Anda Saya salah. bertanya, Anda nggak bisa Anda menjawab, bertanya dan pada Anda orang menanya yang balik. tepat. Siapa yang lebih? Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah iman dan percaya itu sama atau beda? Jawab. Saya pertanyaan dulu sama Anda. Kenapa Saya Anda sudah jawab? menjawab, menurut saya iman dan percaya itu beda. Menurut Anda, Sekarang jawaban Anda apa? Al-Quran. Sekarang jawaban Anda apa? Apakah iman dan percaya itu sama? Jawab. Iman itu adalah sebuah kepercayaan. Saya tanya, apakah iman dan percaya itu sama? Iman itu adalah Saya sebuah tanya, kepercayaan. apakah iman dan percaya itu sama? Sama. Atau beda? Sama. Kalau Anda percaya Jokowi, apakah itu artinya Anda beriman Jokowi? Nah, itu beda konteks. Nah, Saya makanya dari tadi saya konteks, baca di awal konteks, bahwa iman konteks. itu adalah kepercayaan. Aduh. Bang, mandi lumpur aja bang, mandi lumpur bang. Anda mencoba mandi lumpur untuk aja. menarasikan iman beda. dan percaya itu sama. Beriman kepada Jokowi, apakah sama dengan beriman Iman itu percaya kepada adalah Jokowi? kepercayaan. Iman itu bukan percaya, tapi iman adalah kepercayaan. Anda keliru. Iman itu percaya. Kepercayaan itu adalah suatu kelompok dari komponen kisi-kisi pengajaran dalam bukan suatu agama. kamus Itu berbahasa kepercayaan. Indonesia, bro. Tapi yang dimaksud percaya itu adalah iman. Bro, bukan kamus besar bahasa Indonesia, bro. Kamusnya yang harus belajar sama saya, bukan saya yang harus kamusnya belajar ke belajar sama kamus. Anda? Oh iya dong, gimana sih lo? Anda tadi mengatakan iman dan percaya itu sama. Saya Wow, tidak berkata Anda seperti belajar itu. di mana? Iman Ini itu tamatan adalah SMP kayaknya atau tamatan kepercayaan, SD ini. Saya rasa Gurunda, lihat aja bajunya itu. Iman itu adalah kepercayaan. Oke, Anak kita sekolah lanjut ya, minggu, kita lanjut ya. Kalau iman kita itu stay di adalah sini, kepercayaan. Kalau kita stay di Wah. sini, Bang Zuma nggak akan maju-maju, guys. Kita lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Udah siap, Bang Zuma? Udah siap. Ini baru pertanyaan dasar dari saya loh. Ya, silakan Anda bertanya, tapi ingat ya, kalau Anda bertanya siap-siap Anda ditanyai. Oke, siap. Oke, ya gitu dong. Nah, lanjut. Oke, baik. Ini ada berapa banyak umat Kristen di rumah ini? Ada gak? Atau cuma saya sendiri? Gak doang? ada, saya doang. Saya muslim, Mos muslim, ya kan. No, yang baru syahadat tuh Budiono. Sama Bang Oh, dia Zuma. baru syahadat. Luar biasa. Ya, Oke, Silakan. Bapak Zuma, Ya, Anda banyak mempertanyakan tentang ketuhanan dalam konsep kekristenan. saya tidak banyak mempertanyakan, saya banyak menguraikan. Oke, Anda banyak menguraikan. Bedakan itu, karena saya tahu Kristen tidak tahu tentang konsep Tuhannya. Baik, oke. Berikutnya saya bertanya kepada Anda. Sudah Oke. pernahkah Anda berdiskusi dengan seorang yang memiliki latar belakang apologetika Kristen? Oh, sering saya membuat Contohnya mereka siapa tuh, Bang Zuma? Oh, ada yang ngaku Keren, tamatan Belanda S3. belum tahu Bung Gurunda, belum tahu. Rudi Yohanes, Pak Bom Bom, orang-orang ini belum tahu aja kau. Muriwali S3, lulusan Belanda. Ini oten pemula nih bang. Jangan aku ngaku. Gitu. Banyak bukan. itu kelas-kelas berat itu Bang Kevin. Muriwali, Esra Soru. Siapa udah lagi pernah yang sama Bapak Isa Soru udah pernah? Oh, udah. Dia Ada di nangis, YouTube nggak? dia nangis darah. Lihat di Ada di channel YouTube Sukip nggak? 15. Yes. Terus Ada siapa di lagi? YouTube. Ada yang punya teh lalat di nonotnya siapa namanya? Joshua Tewu. Betul. Joshua Tewu, Joshua Tewu. Esra Soru. Pendeta Isa Soru ada di YouTube. Ada. Lihat Apa di itu? channel saya. Lihat di channel saya. Oh, Itu Anda banyak itu. menanggapi argumen Bapak Esra atau Anda berdebat secara langsung, berdiskusi secara Saya langsung? berdebat dengan beliau. Oh, apa tuh? No? Apa itu? Oh, dan ternyata dia tidak ada ilmu sama sekali. Dia hanya bisa menjadi pengajar, tidak bisa menjadi pendebat dia. Kenapa? Apa judulnya? Kenapa kemudian? Karena ketika saya tanya tentang konsep ketuhanan, Enggak, saya nggak Iya. nanya itu. Saya nanya itu judulnya apa. saya lupa, cari aja di channel Oh, saya. lupa. Iya, karena konten saya itu banyak. Oh, konten Anda banyak. Jadi Ya, lupa. Oke. tapi kalau Anda lihat di channel saya itu muncul wajahnya Esra Soru, itulah dia. Klik aja di situ. Lihat bagaimana gemetaran belepotan ketika saya membahas tentang konsep Saya kira ketuhanan. kayak sepertinya Anda yang bergetaran nih. Soalnya Anda baru berdebat dengan saya. Oh, saja, enggak. dan Anda sudah sangat- Enggak. Anda sudah Anda sangat keliru, membantu. Anda keliru. Orang semua menyaksikan itu, Bung. Orang semua menyaksikan itu. Yes. Oke. Heeh. Ada lagi? Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari saya ya, karena udah malam juga. Boleh Bapak Zuma mungkin bacakan kepada saya Quran 22, Ya. 56 sampai 57. Al-Quran, Ya, Quran 22. surah Al-Hajj.
Oke. 56 sampai 57. Ya, boleh ada yang tampilkan di layar 56, 57. Surah Al-Hajj. Bentar ya. Surah apa tadi? Al-Hajj, Al-Hajj. Al-Hajj 5657 itu membahas tentang Al-Mulku Yauma Izin Lillah, tentang kekuasaan pada hari, ya, di mana Allah berbicara tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Itu membahas tentang orang-orang kafir. Nah ini. Ini Ya. langsung di on cam atau gimana? Boleh, biar kita baca. On cam. Jangan ketawa-ketawa doang kau, host. Aku pecat jadi muridku kau. Sabar. Yo masih. Rokoknya tak inggirno engko kena pelanggaran. Rob Nandy. Karung rokok Mas. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Oke, dapat. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ fi jannatin. Langsung ke bahasa Indonesianya aja Bapak Zuma. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhin. Oke, itu ya ayatnya ya, benar ya? Oke, bahasa Indonesianya boleh dibacakan. Oke. Iya. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan Itu yang tiba-tiba. dikim kenapa dihindari? Coba yang dikim jangan dihindari. Yang oke, Ini yes. 5657. Nah, silakan dibaca. Kekuasaan Hening di sedetik, hari itu yaitu hening hari 2 detik, kiamat hening 3 pada detik. Allah yang Maha Tinggi, bukan bagi selainnya. Dia memberi keputusan 56. di antara mereka Muncul nada daring. dengan 56. ketetapan hukumnya yang adil Hening dan 4 detik. keputusannya yang tuntas. Hening 5 detik. Hening 10 detik. 12, 13. Kenapa diem semua nih? Loh, gimana 13. ceritanya? Kan Maksudnya gimana dulu ini? Gimana Gimana maksudmu? dulu nih maksudnya? Silakan dibacakan suratnya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhin. Terus Masuk ke website. Terus Ini apa masalahnya? bentar dulu, bentar. Website, Ini coba. masuk ke website. Oke. Host, masuk ke website, host. Host, Itu masuk ke klik itu website tuh tuh, yang host. bawahnya tuh yang merah itu tuh. Hostnya jangan buat malu nih host. Bang Zuma kalau malu nih Santai bahaya nama aja, Bang Zuma. otaknya aja terlalu gerusu-gerusu. Apa Iya, jangan. masalahnya? Ke atas. Ke atas, Walladzina ke atas, kafaru. bukan ke Ini bawah. yang salah Bang Zuma atau hostnya nih? Coba bertengkar dulu deh kalian deh. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau Host baik ke kali. atas, bukan ke bawah. Tuh host ke Allah atas, Akbar host ke kabir. bawah gimana sih host? Ah, Host ke atas, gue gigit lu, gue pecat jadi murid gue lu ya. Ini kenapa? Apa masalahnya? Ya apa nggak tahu kenapa masalahnya? Bang Zuma tanya Ini saya kah? tanya ke hostnya Hah? dong kenapa masalahnya? Enggak, kamu yang kutanya, kamu masalahmu apa? Saya tahu, saya bingung kalian yang terdiam kok kalian tanya ke saya. Al-Hajj ayat 57 kenapa rupanya? Oke, baca bahasa Indonesia coba. Al-Hajj ayat Kekuasaan 50. hari itu, kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang Itu beriman 56 dan itu, beramal 56. soleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Lanjut ke 57, pencet 57. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhin. Dan Oke, orang-orang saya bacakan kafir lagi. Oke. yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Masalahnya apa? Oke, baik. Artinya kalau bisa kita lihat di sini dalam Quran ini Allah atau Allah mengatakan bahwa Dia yang akan menghakimi ya. Yes. Betul, artinya Allah punya kekuasaan untuk menghakimi dunia ya. Seluruh manusia, betul. Oke, baik. Iya. Terus Sekarang lanjut dibuka Matius 25
ayat 31 dan 32. Ya. Wah bener hostnya minta gue pecat jadi ini gue nih. Ngapain dikecilin lagi? Bentar tadi apa tadi Matius? Matius 25 ayat 31 hingga 32. Saya ulangi lagi biar pada nggak lupa ya. Bahwasanya Quran tadi mengatakan bahwa Allah mengatakan Matius Dia yang 25. akan menghakimi dunia. Oke, sekarang kita lanjut di Matius 25 ayat 31 hingga 32 Ya. Ayat 31 hingga 32. 32. Sabar ya Ten, santai aja Ten. Tenang aja. Mohon maaf, saya bukan Nggak Oten. bayar kamu Ten di sini. Di sini nggak bayar kamu. Saya bukan Oten. Orang Bukan kafir. Oten. Ya udah orang kafir aja deh. Kafir mulutnya. Apa yang keluar dari mulut kalian itu artinya kan apa yang telah kalian pelajari. Lah memang kamu orang kafir kok. Kok Iya, kamu tidak nggak terima? Iya, terima kok saya. Gimana sih? Galatia 2 Apabila anak nomor manusia 14. datang dalam kemuliaannya dan semua nikmat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada memisahkan domba dari kambing. Seorang maksudnya apa nih? Kenapa Bang Zuma ngantuk atau belum mengerti apa maksudnya? Dari sini coba. Bang Oh, Zuma sudah mengerti maksud saya atau belum? Mengerti. Yesus datang akan memisahkan antara mana pengikutnya dan mana yang menyamar-nyamar jadi pengikutnya. Oh, udah Terus, paham sampai di sini ya? yes, banget. Oke, artinya di sini Terus? di sini bahwasanya Yesus mengatakan bahwa Dia sendiri yang akan menghakimi dunia. Mana ada datanya di situ menghakimi? Silakan dibaca ulang kembali. Ya, silakan. Tunjukkan. Kasih kasih Yohanes 12 nomor 29 sama Matius 5 nomor 30 silakan. Matius 20:23 jawabannya ini. Tidak usah lari kemana-mana. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang Tuhanku telah sediakan untuknya. Terendang-dang. Kalau yang di dalam Al-Quranul Karim, Bung, walladzina kafaru wa kassabu biayatina faulaika lahum azabun muhin. Itu dijawab ketika Nabi Isa alaihissalam itu dihakimi oleh Allah. Wa iz qala Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa manusia anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kevin untuk menuhankanmu selain dari diriku? Apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu lima an aqula ma laysa li bil haqq. Saya mengajarkan kepada mereka, maha suci engkau ya Allah. Tidak yang aku ajarkan melainkan apa yang engkau perintahkan. Aku tidak punya hak untuk mengatakan yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Terus Cukup? lu mau jual apa di sini? Tidak, jawab ini cukup. Ada lagi ya Sudah Bang cukup. Zuma ya, kata Yesus kan. Tiba-tiba lari kemana-mana ya teman-teman ya. Bapak Zuma luar biasa ya. Anda mau jual apa? Sesuai dengan konteks. Oke, Anda baik. mau jual apa? Matius 25 31 sampai 32 berhubungan dengan Quran tadi tidak bisa dijawab oleh Bang Zuma. Lari. Saya jawab, Bung. Kita Tunggu. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Bro, Anda Dengarkan. Saya Kau nggak mengambil Al-Quran. Kamu diam dulu. Kau mengambil Al-Quran untuk menipu umat Islam bahwa yang menghakimi itu adalah Tuhan kamu Yesus. Oh, Anda tertipu. Sorry. Kamu menipu, tapi saya tidak bisa Anda tipu, nggak bisa. Agama Anda agama tipuan memang kan? Kan itu dalam kitab saudara. Di dalam Filipi kitab Anda itu mengajarkan baik tentang Yesus, kau mengajarkan dengan maksud mengelabui ataupun jujur, aku tetap bersuka cita. Maaf, itu nggak berlaku bagi umat Gak Islam. apa-apa, yang penting saya nggak nikahin orang umur 6 tahun. Oke. Ya enggak masalah, yang penting Tuhan saya tidak merobek perawan wanita untuk menjadi manusia. Oke? Oh gitu. Oh. Oke ya?
Oke? Dalilnya ada itu Oke. Kevin. Anda paham? Ngajarin orang Anda paham? menyusui Anda paham? orang dewasa. Yang penting Tuhan saya tidak usil pecah perawannya orang hanya untuk menjadi Lebih manusia. parah menikahi orang umur 6 tahun sama menyusui dewasa, gimana ceritanya itu orang. Ya Allah ya Karim. Setelah Oke, kita bertanya bisa langsung lanjut, kau Bang. menghujat Bisa, Kevin. Kevin. Kalau kau mau emang ajaran hujat-hujatan, Paulus, kebetulan kamu Paulus. ketemu dengan orang yang No, yang saya tidak hujat. sama dengan Anda. Ada perkataan hujat dari saya. Jadi ingat ya, perintah di dalam bilangan 31 nomor 18 untuk menikahi anak bayi. Untuk mengambil anak bayi. Oh yes, belajar. Kira makanya. saya akan percaya sama Anda. Belajar sama saya. Bilangan 31 Anda nomor siapa sih 18. sama Anda? Anda siapa? Ya, ini saya sudah mengajarkan Bible yang Anda bawa Anda setiap hari. bagaimana bisa Tapi Anda tidak baca. mengajarkan jika Di Anda situ tidak perintahnya dapat untuk Bible? mengambil anak-anak yang baru lahir yang masih perawan untuk dijadikan sebagai istri. Brother. Ayo. Bapak Zuma percaya sama Alkitab atau tidak? Saya tidak percaya, tetapi Lalu minimal kenapa kamu Anda- yang percaya. Anda bisa mengajari saya tentang Alkitab. Saya ngajarin kamu Tidak percaya beda Bible, Alkitab. kamu percaya Bible kan? Kamu percaya Bible kan? Nah, Percaya. baca tuh, telan, bakar itu. Dan Baca saya tidak itu. mau belajar dari Anda. 31 Mencret kau Kevin, mencret kau bilangan Kevin. 31 Yang nomor baca saya 18. Bang Zuma. Hah? Bilangan 31 nomor 18. Dari cara berbicara, Bang. Nah sekarang kalau Anda menghujat Rasulullah, Saya tidak menghujat. tolong tunjukkan Saya ke tidak saya. menghujat. Dengarkan. tidak Tolong menghujat. tunjukkan ke Dengarkan. saya Dengarkan. di dalam kitab saudara tidak menghujat batasan saudara. menikahi wanita itu usia tidak berapa? menghujat kitab saudara. Kevin, coba kamu tunjukkan ke saya batas usia wanita dinikahi di agamamu Tidak usah berapa lari tahun? kemana-mana. Kita sedang membicarakan ketuhanan Yesus. Kenapa tiba-tiba lari? Loh, kamu tadi mengatakan Siti Aisyah. Nah, sekarang saya tanya, Nah, di dalam Anda agamamu mengatakan Kristen usia berapa wanita bisa dinikahi di agamamu? Mana dalilnya? Jawab. Meong. Kenapa Anda tiba-tiba membawa menggerek saya ke analogi Anda? Tidak seperti Makanya menurut penelitian di barat, usia dia atas 13 tahun tidak Tidak lagi seperti itu, ditemukan Bapak Zuma. di atas 5% selaput darah pada wanita. Agama mereka apa? Kitab apa kitab yang mereka pegang itu apa? Belajar. Makanya Iya, jangan cara belajar Anda menghujat. berbicara aja sepertinya Anda harus belajar ulang, tidak intelektual sekali. Oh, nggak perlu intelek kalau harus untuk banyak mematahkan belajar. argumen seorang penghujat. Nggak perlu. Siapa yang menghujat? Nggak perlu. Lah tadi Anda membawa narasi apa? Apa narasi saya yang bawa? Coba Anda ulang. Anda membawa Siti Aisyah katanya umur 6 tahun. Apakah itu menghujat? Ya menghujatlah karena engkau Anda tidak mengerti apa. Oh, Menghujat. Anda nggak bisa tidak menyembunyikan mengerti apa identitas arti Anda kata sebagai menghujat. penghujat. Enggak. Seperti ini misalnya. Makanya saya katakan kepada saudara, di dalam kitabmu tidak ada batasan usia dinikahi. Paham? Itu baru menghujat, Bahkan di Bapak. tempat ibadahmu laki sama Tidak laki usah boleh kepanasan. dinikahkan. Bapak Zuma sabar. Oke? santai. Bukan. Minum dulu. Hanya untuk menyadarkan Minum dulu. kamu. Hanya untuk menyadarkan kamu Yang aja salah bukan saya. bahwa Anda di yang dalam harus lebih di dalam sabar. agamamu sesama jenis boleh Yang dinikahkan. salah bukan Oke? saya. Yang Oke? salah harus Anda. Oke? Di dalam agamamu, di dalam kitabmu diajarkan seperti itu. Ada seorang laki-laki yang bersandar di dada Yesus. Maka kenapa ada Bible gay? Laki sama ada laki Bible boleh gay. dinikah. Oh, Bible gay, luar biasa. Makanya belajar. Oke? Bang Zuma hati-hati ya Oke. ketika Anda berbicara di Hah? publik seperti ini. Kenapa? Ada undang-undang yang disebut dengan undang-undang ITE. Saya katakan Kristen punya Bible yang khusus untuk gay. Tangkap saya. Oke, bentar coba saya Biar rekam. saya buktikan. Ya, Oke, rekam. Teman-teman Kristen di sini semua ketik satu. Oke, Saya percaya rekam kok. saya katakan bahwa di Ulang, dalam ulang. ajaran agama Kristen ada Bible Dulu, yang sabar dulu, dikhususkan sabar dulu. Bible Bapak, dulu. untuk kaum Sabar dulu. gay. Enggak, Dan enggak, itu sabar dulu. disahkan di Santai dulu. Amerika. Halo Bapak Zuma. Gak usah. Saya live di YouTube ini, saya live di YouTube. Gak usah khawatir. Saya mau record dulu, saya mau record. Ya, silakan. Saya mau record. Basi, Mas, Teman-teman basi. yang Nggak apa-apa, di nggak apa-apa, nggak apa-apa. Agama Kristen boleh ketik satu teman-teman ya. Ya, silakan. Baik, Kau Bapak, datangkan lagi siapa pembicaraan. yang kamu anggap jago yang bisa nangkap saya dengan kasus ini. Silakan. Oh, siapa yang kamu anggap jago dengan Silakan. Mau siapapun malaikat maut boleh kau datangkan ke rumah saya nangkap saya. Oke. Saya nggak takut. Iya. Saya nggak takut. Sekali lagi, saya ulang lagi sekali lagi. Nih, lihat nih, ini umat Islam nih. Oke. Saya katakan di dalam ajaran Kristen ada Bible yang dikhususkan untuk gay dan itu ada di barat di Amerika sana.
Makanya Saya saksinya Burunda. Saya saksinya dan di Burunda. gereja Mohon maaf. Ini saya cukup saksinya, saya tahu cukup itu. saya sendiri aja. Di dalam agama Kristen boleh menikahkan laki sama laki, wanita dengan wanita di dalam gereja. Tangkap saya. Oke, baik. Teman-teman, adalah ilmu yang dimiliki oleh Bang Zuma itu ilmu Oke. generalisir gitu. Jadi ketika ada satu mampus. konflik sosial terjadi dalam agama Kristen, Mampus, dia mampus. menyuarakan semua. Nangis, Luar biasa. nangis, Luar biasa, nangis. Bang Zuma. Anda menunjukkan intelektual Anda kok. Enggak masalah, enggak ada intelektual Iya, untuk Kristen. No, no, iya. tidak ada, tidak ada. Oke. Enggak perlu. Memang. Ada lagi pertanyaanmu? Ada lagi pertanyaanmu? Ada lagi pertanyaanmu? Menunjukkan kasih. Ada lagi pertanyaanmu? Ada lagi? Silakan. Udah siap? Silakan. Atau mau minum dulu? Bang Zuma mau minum dulu gak? Enggak perlu, enggak perlu. Ini saya sambil tiduran loh, Pak. Malah andaikan siang saya sambil menyelam malah. Oh, ini semalam saya lagi mimpi. Bang Zuma. Saya lagi mimpi. Bang. Oh, pantasan bahasamu kayak gitu. Oh, saya mimpi aja bahasanya begini. Bang Zuma sadar aja begitu. Aduh. Aduh, gimana. Jadi terpatahkan ya kalau Yesus itu di dalam Islam Anda jadikan hakim ya. Karena di dalam Al-Quran justru, dengarkan. Di dalam Al-Quran justru saya juga, Nabi Isa alaihissalam itu dihakimi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qultan linnas. Jangan Anda saja Wahai yang Isa, apakah Dengarkan saya engkau juga, yang menyatakan kepada manusia untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Dengarkan saya juga, dengarkan. Dengarkan. Oke, Silakan, Bisa silakan. mendengarkan dengan baik? Silakan. Oke, sama-sama kita ajarkan Bang Zuma bagaimana caranya mendengarkan dengan baik, teman-teman semua ya. Silakan. Mahasiswa kelas tai ini. jangan. Oh, jangan. ada bahasa Jangan. Tai di sini luar biasa sekali. Ini didikan Bang Jangan. Zuma, Bang Zuma. Jangan. Tunggu. 1 Korintus 4 nomor 13, Kristen itu berasal dari semua kotoran. Bro, ini didikan Bang Zuma. Ini didikan Bang Zuma. Agamamu yang mengatakan kamu itu adalah kotoran dari segala sesuatu. Tunggu, oke? ini ajaran aja. Oh, Enggak. Bibelmu yang mengatakan itu. Kamu jangan fitnah. Oh, Kristen kayaknya itu berasal dari segala Bang Zuma kotoran. mempermalukan kaum muslim sendiri ya sepertinya ya. 1 Korintus 4 nomor 13, Kristen itu berasal dari semua kotoran. Diam. Oh gitu. Yes. Oh, gitu. Kitabmu yang mengatakan itu. Anda kira kita orang Kristen? 1 Korintus 4 nomor 13. Oke, berlanjut ke Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala Ya, yang sesuatu. penting kita nggak nikahin orang umur 6 tahun. Nah, itu Oke. lagi. Next. Tetapi di agamamu boleh menikahi sesama Boleh, jenis. Yang penting juga kita nggak Hai. Boleh next nggak? Aduh, parah Boleh ini. lanjut tidak? Hah? Parah. Jadi terkait dengan yang kamu jual tadi, Enggak, saya belum. dengarkan. Di dalam Matius 20, dengarkan kamu Dengarkan anak dulu saya, kecil. dengarkan. Jangan Matius Anda sendiri 20 nomor 23, dengarkan dulu Yesus berkata, siapa yang duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Didomi, artinya dia tidak punya kemampuan untuk memberikan itu. Oke? Paham? Yesus tidak dapat. Cukup. Yesus tidak dapat kemudian menentukan siapa yang di kiri Oke, dan silakan siapa dulu. yang di kanannya. Oke, terbantai ya? Bapak Zuma saya kasih waktu. Terbantai ya? Terbantai ya? Oke. Nah, ini buktinya nih. Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku di kerajaan Tuhan, aku tidak berhak memberikannya. Lalu itu di surga. Bang Zuma. Iya. Sudah Bang Zuma, kasihan nanti hatinya merintih itu. Tidak, yang merintah Nah, itu di surga, itu di surga. Di bumi. Dia katakan, enggak, Anda kan dengarkan. Anda kan ada- Di bumi, pada saat dia di bumi, dalam Yohanes 5 nomor 30 apa yang dikatakan? sama kami. Aku Beda tidak sama dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi di bumi dia tidak bisa berbuat apa-apa, di surga juga dia tidak punya hak. Lalu Anda mau jual apa? Udah cukup? Iya, udah. Oh sudah, Ayo. oke kita lanjut. Boleh saya lanjut? Silakan. Anda Tapi mau jangan jual dengarkan saya. Anda mau jual apa? Silakan. Saya ada banyak nih barang-barang nih. Ada soundcard V8, ada Samsung A5, ada laptop. Bapak butuh yang mana coba biar saya jual? Anda mau jual Yesus itu apa lagi? Tadi di bumi dia tidak punya hak, di surga Oke, juga baik. tidak punya hak. Terus Oke, yang Anda mau semoga jual di Tuhan- sini apa? Semoga Tuhan mengampuni Bang Zuma ya, amin. Orang Kristen maha pengasih kok Bang Zuma, tenang.
Oke, sekarang ada Oh, yang saya tahu orang Kristen itu maha membunuh akal sehat. Ini saya kapan mau ngomongnya Bapak Zuma? Itu yang saya tahu. Bisa berdiskusi dengan baik. Ya Saya salam. belum selesai ngomong ini. Oke. Anda bernarasi tapi tidak sesuai dengan fakta. Kristen itu agama yang Bisa saya mematikan ngomong? akal sehat. Oh, Itu gitu. faktanya. Iya, Rekam Anda lagi, nggak rekam tahu ya? lagi. Anda nggak tahu kalau Alkitab lebih lama daripada Al-Quran? Oh, lebih Ya, lama rekam justru juga. kan. Rekam lagi. Kristen itu adalah agama yang mematikan akal sehat. Rekam. Oke. Dah. Iya. Boleh saya lanjut? Boleh saya lanjut? Oke, boleh. Oke, Silakan. baik, teman. Ini kayaknya sebuah kabar baik bagi teman-teman umat muslim ya. Ini kabar baik sekali dan sangat luar biasa. Boleh sama-sama didengarkan ya. Saya tidak mau berbicara karena ini yang berbicara bukan saya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta Aduh, seks. udah. Aduh, saya Oke, baik. Saya tanggapi boleh? Enggak, bentar dulu. Belum Saya tanggapi boleh? Saya tanggapi boleh? Saya belum selesai. Oke, Saya kasih silakan. waktu nanti untuk Abang Zuba menanggapi. Oke, silakan. Belum selesai. Saya belum selesai. Oke, silakan. Ya gitu ya, saya mendengarnya juga malu, tapi yang namanya kita Ya nggak bisa apa-apa. membantah ya. Saya nggak malu. Kalau saya nggak malu. Gimana? Di surga umat Saya belum Islam. selesai, Bapak Dengarkan. Zuba. Anda Saya tidak kasih punya waktu hak satu ngatur-ngatur boleh. kita di sini. Nggak, Anda tidak Boleh. punya hak. Boleh, Oke. belum, Saya katakan bahwa saya- di Islam, di surga Islam kelak, umat Islam itu masih bersama dengan istrinya, bersama Halo, dengan Bapak keluarganya. Zuba. Jadi Boleh kalau berdua. di Islam ada persenggamahan di surga itu wajar. Halo, Pertanyaan Bapak saya, Zuba. kesibukan umat Islam di surga itu adalah salah satunya melakukan hubungan dengan istrinya. Sekarang pertanyaan saya, kesibukan Kristen di surga nanti apa? Oh, tunggu, saya belum selesai ini. Udah. Sekarang kesibukan orang Kristen di surganya nanti apa? Jawab. Saya belum bisa berargumen. Saya tanya, kesibukan orang Kristen kelak di surganya yang ada perang naga itu apa? Oh, Jawab. Bang Zuma mau tahu. Yes. Ayo masuk Kristen. Ayo. Nanti kita kasih tahu. Ya promosi agama. Bang Zumanya pergi. Nih Tuhan marah sama Bang Zuma nih. Oke, karena Bang Zumanya sudah pergi teman-teman ya, jadi kita akhiri saja karena saya rasa saya nggak bisa lawan Bapak Kreator Live, Kokoh Ganteng atau Budiono juga sepertinya saya belum bisa melawan mereka. Iya, Bang Kevin, saya mau bertanya. Bang Zumanya mana ini? Nanti Turun kena ban kayaknya kena ban. sama guru Anda Bapak Zuma. Kenapa Anda percaya sama saya? Tunggu aja dulu, ntar naik lagi Bang Zumanya. Tunggu aja dulu bentar. Bang Kevin, saya boleh tanya sama Bang Oke, Kevin? bersyukur teman-teman Kristen ya bahwasanya surga orang Kristen itu surga yang damai. Bang Kita Kevin, udah nggak saya ngerasain Lalang mempelai sama Tuhan, Tuhannya seks, ngesek kita nggak sama ngerasain tentang biologis, sama kita- laki-laki sama kita perempuan fokus kok. menyembah Bang Kevin, Tuhan, saya boleh tanya, Bang kita Kevin. fokus worship. Tuhan kamu udah ngesek mengagungkan Bang. nama Tuhan, Bang oke? Kevin, saya boleh tanya, Bang. Luar biasa ya orang-orang Kristen ya. Bang Kevin, saya Apa? boleh tanya. Mau nanya apa? Karena pada dasarnya Kristen itu kan ajaran nggak dibawa oleh Yesus, Bang. Ya, ajaran Kristen itu yang diajar di Mana Bang Zumanya sama ini? siapa, Bang? Sama siapa, Bang? Bapak ngomong apa sih Pak? Abang kan Kristen. Yang ngajarin agama Kristen itu siapa, Bang? Yang ngajarin agama Kristen, maksudnya gimana sih? Yang ngajari abang memeluk agama Kristen itu siapa? Yang ngajarin saya memeluk agama Kristen? Iya, siapa yang ngajarin itu? Enggak, pertanyaan saya nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya apa, konteksnya apa, Saya goalsnya tanya, apa. Bang. Saya tanya gitu aja, simpel aja gitu aja. Kalau abang, Bang Zumanya siapa yang kagak ada. mengajarkan abang agama Muslim? Kenapa, Bang? Ya kalau abang siapa yang mengajarkan abang agama Muslim siapa? Ya kan ada ajaran dari ada Apa dari ada apa? tentang ya Muhammad Ada lah, gurunya, Bang. Siapa gurunya? ya Gurunda lah, Gujuma. Oh Bang Oh Zuma. Bang Zuma kena repot. Oh Bang Zuma kena report. Gara-gara tadi Iya, Bang Zuma mungkin pakai akun video satunya, ini ngehina-ngina agama Kristen. Ya, Doain Abang. aja untuk Bang Zuma, semoga akunnya balik ya guys ya. Ya, Bang Teman-teman Kevin, Muslim saya semua mau tanya, doain Bang Kevin Zuma belum ya. dijawab, Bang. Abang memeluk Kristen itu yang ngajarin siapa, Bang? Yang mengajarkan saya memeluk agama Kristen. Paulus. Saya. Iya, bentar, Bang. Siapa itu, Bang Kevin? Paulus. Yang ngajarin memeluk agama Islam. Orang tua Bang, Bang Kevin mau nanya, Abang Kevin Kristen dari lahir. Iya dari lahir. Oh, dari lahir. Iya betul dari lahir. Tinggal di Saya mana, boleh Bang? tanya nggak ke teman-teman? Kenapa? Nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bisa jelasin. Apa tuh? Itu waktu Apa tuh? menikahkan anak umur 6 tahun itu gimana ceritanya?
Yang mana? Oh, nggak tahu ada menikahkan Nabi anak. Muhammad menikahi anak umur 6 tahun gitu. Mm-mm. Saya kurang tahu, Bang. Abang Muslim? Muslim, cuman kurang tahu itu. Cuman Muslim kita nggak memang tahu. Ya, mengiyakan. sama juga. Oh, Muslim nggak tahu. Ada yang Hanya tahu, ada yang mengiyakan nggak doang. tahu. Hanya mengiyakan doang. Nah, nih Bang Zuma nih. Kevin, saya tanya sama Nah Bang itu ayo siap-siap. Siap-siap Kevin Kevin. itu yang masuk agama Kristen itu ajarannya siapa? Ajarannya siapa maksudnya? Gak Bang Turun Zuma lagi, turun Bang. lagi aja, ampun dah. Di Alkitab Yesus nggak pernah mengajarkan agama Kristen, Bang. Oh gitu. Yakub juga menikah di Alkitab Abang ya. Nabi Yakub juga menikahi umur seorang 9 Mungkin nge-lag tahun. HP-nya Bang Zuma. Oh, Tuh. gitu. Ada, Bang, di Alkitab. Ada juga, Yesus mengajarkan ada di agama Alkitab Kristen, Bang. Abang. Ada, Bang. Gitu. Saya tanya Sama Bang, juga, nggak ada bedanya, Bang. Yang cari pengetahuan aja. Apa benar ada nggak di Alkitab Yesus mengajarkan meluklah agama Kristen? Ada nggak berkata gitu Yesus? Oke, saya kira Kevin sudah kabur tadi. Pertanyaan saya tolong dijawab dong Kevin. Kesibukan orang Kristen di surga yang ada peran naga itu apa aja? Tidak, Anda belum menjawab. Saya sudah jawab tadi. Apa Salah jawabannya? satu kesibukan umat Islam adalah bersenggama dengan pasangan-pasangannya. Nah, sekarang Anda di surga Anda kesibukannya dalam kehidupan kekal apa? Jawab. Oh, jadi apa tadi Bang Zuma bersenggama dengan pasangan-pasangan? Yes. Jadi di surga masih ada. Yes, ada dong. Yesus Dia aja turun, nikah Bang kok. Dia turun, Bang Zuma, dia turun. Bang. Dilanggar TikTok dia tadi ngehujat. Di report Waduh. Bang kayaknya. Repot. Di report. Sabar, Bang, dia sabar. dia harus banyak belajar orang ini. Orang ini Iya, harus Bang. banyak belajar gitu ya. Oh, di Itu pemula surga, tuh, Bang. iya, di surga itu memang salah satu aktivitas daripada orang-orang Islam itu ya hidup seperti keluarga. Nah, orang-orang beriman di atas muka bumi ini, apakah mereka kemudian liar kayak binatang di dalam memperlakukan pasangannya? Kan tidak. Kalau di dunia aja umat Islam tidak seperti itu, ya bagaimana mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala di jannah mau lakukan hal yang tidak senonoh? Nggak mungkin. Gurunda di surga bisa tidur sepuasnya nggak Gurunda? Ya bisa aja apapun yang ingin kita lakukan silakan aja. Apa yang Anda inginkan di dunia yang tidak bisa Anda Akhirnya di lakukan karena surga bisa aktivitas tidur sepuasnya. itu dilakukan di sana. Nah, sekarang kalau orang Kristen tidak hidup laksana manusia, lalu mau kayak mana kenikmatannya itu? Ketika kemudian di dunia dia bisa makan, di dunia dia bisa bercinta dengan pasangannya. Dia punya kelamin, dia punya lambung dan seterusnya. Ternyata di surga nanti tidak lagi seperti itu. Itu kenikmatan atau kesengsaraan? Nanti kita tanya, apa kesibukannya di dalam kehidupan kekal orang Kristen di dalam surganya? Nah, bingung mereka. Ada yang mengatakan bernyanyi, ada yang mengatakan memuji. Ya silakan aja coba perhatikan sekarang. Memuji dalam keadaan hidup yang kekal itu kayak mana ceritanya? Bisa robek itu mulut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal abang-abang. Iya, salam kenal. Mana itu si Kevin bang? Saya mau bicara sama si Kevin juga. Udah pergi dia. Mungkin kena report juga. Udah mencret dia, udah mencret akunnya. Bang Zuma mau nanya lagi boleh? Iya, silakan bang. Ini apa namanya tuh? Setelah Yesus udah mengatakan diri dia bukan Tuhan, tuh orang Kristen pada ngapain Gurunda? Maksudnya yang di dunia atau di akhirat nanti? Di dunia. Setelah kan Yesus turun nih, kan Yesus turun untuk kedua kalinya nih, tugas beliau kan belum kelar tuh, ya kan, untuk mengajarkan bani-bani Israel untuk kembali lagi seperti ya gitulah. Nah setelah itu kan ada orang Kristen nih kucuk datang, Tuhan gitu kan. Iya. Siapa engkau? Aku tidak mengenal kalian. Nah itu nasib-nasibnya orang Kristen gimana Gurunda? Nasib mereka itu dilemparkan ke dalam api neraka. Itu tertulis di dalam. Bukan. Kalau di neraka oke. Islam percaya banget maksudnya tuh. Apa namanya tuh di dunia ini. Iya. Gurunda. Iya. Jelas ketika kemudian Yesus itu, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Kan gitu.
Gimana ceritanya kalau misalnya kita mengaku bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, kita mengaku adalah umatnya, lalu kemudian beliau mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian bukan umatku. Kayak mana itu ceritanya itu? Sedangkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Muslim ada yang disebut munafikun, orang-orang munafik. Ada yang disebut musyrik, orang-orang musyrik. Ada yang disebut kafir, kan gitu. Nah, ketika mengetahui ajaran Islam, apa yang mereka lakukan? Ya sama aja. Sama seperti orang Kristen nantinya. Mereka kemudian dicampakkan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Nah, di dalam Matius 13:50, di situ diterangkan bahwa pembuat kejahatan itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Apa dapur api itu? Ya neraka. Oh, berarti ntar di nasib-nasibnya orang yang sudah memanggil Yesus ini Tuhan akan masuk ke dalam neraka, Gurunda. Oh iya, pasti. Ini. Ya itu pasti. Oh. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam bertanda dekatnya hari kiamat. Tapi kalau di Islam dikatakan tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak akan beriman kepada beliau. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau di situ kan, Gurunda, apa namanya tuh ya? Apakah mereka itu akan memeluk ajaran agama Islam, Gurunda? Kalau di Al-Quran jelas tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman. Semua akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan mengatakan artinya bahwasanya dia menjadi Muslim, membenarkan ajaran Nabi Isa dan membenarkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Nabi Isa ini akan membawa ajarannya Islam ya? Iya, betul. Gurunda. Selamat datang tamu-tamuku yang tercinta, terhormat. Maaf nggak bisa kasih kopi. Wabil khusus buat Mbak Foni. Monggo diperkenalkan dulu. Oh iya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, sertifikat mualafku udah keluar loh. Dibantu sama Bang Endi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. KTP-nya sudah diurus juga? Lagi diurus. Lagi diurus. Ya, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus dah. Yang taat ya, Neng ya. Jangan menuhankan anak orang lagi ya, Mbak Neng ya. Nggak akan berpaling lagi ke sana, Bang. Iya, bagus. Jangan menuhankan anak orang lagi, Neng. Masalahnya nanti kalau menuhankan anak orang repot urusannya. Bang, cuman kalau kita kan ikut sholat, ikut ajarannya Yesus gimana? Boleh nggak, Bang? Gimana? Kita sholat mengikuti ajaran-ajarannya Yesus, boleh nggak itu, Bang? Maksudnya sholat terus? Ya, menati acara-acaranya Yesus gitu loh, Bang. Kecil suaranya loh. Teman-teman dengar? Enggak, Gurunda. Maksudnya Bang, sholat ngikutin sara-sara Yesus. Beda lagi Bang, sholatnya itu kan syariatnya punya Nabi Muhammad. Iya, betul. Syariatnya Yesus kan cuma sujud, nggak lengkap. Ya, jadi makmum dia. Jadi imam kita kan Nabi Muhammad. Iya betul, mengikuti sifat-sifatnya. Katanya Gurunda, katanya apakah Yesus nanti di akhir zaman sholat, Gurunda? Iya. Jadi makmum kan? Iya, betul. Beliau jadi makmum. Karena kan jelas perintahnya. Di dalam Al-Quran, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jadi jalan lurus itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kesempurnaan daripada syariat dari Islam itulah yang menjadi sandaran, bukan lagi ajaran terdahulu. Makanya Allah mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi panduan sholatnya ya harus merujuk kepada sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Gurunda, itu kok bisa tahu ya Nabi Isa itu untuk diutus untuk membunuh Dajjal, Gurunda? Gimana? Itu kok bisa ya Nabi Isa diutus untuk membunuh Dajjal ya, Gurunda?
Ya karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, Dajjal itu kan sebenarnya kondisi di mana ajarannya itu sudah sama seperti sekarang ini. Dari kalangan golongan yang ada di sekeliling kita. Menganggap manusia itu adalah Tuhan. Karena prosesi yang dilakukan itu katanya ada unsur-unsur ilahi pada dirinya. Itu yang harus dipatahkan kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahwa kekuatan-kekuatan seperti itu bukan cerminan Tuhan. Sehebat apapun dia. Maka Nabi Isa kemudian yang mematahkan semua argumentasi logika manusia yang menyebabkan mereka menuhankan selain daripada Allah. Kenapa Yesus itu dituhankan? Dia mampu membangkitkan orang mati. Dia membuat orang buta berjalan, melihat, orang lumpuh melihat dan seterusnya. Itu yang menyebabkan, itulah yang dipatahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwa Dajjal yang memiliki kemampuan hampir setara dalam pandangan manusia dengan Tuhan itu sendiri, ternyata itu bisa dimusnahkan oleh ciptaan Tuhan bernama Nabi Isa alaihissalam. Nah, kenapa dia disebut satu mata? Ya sama seperti kita, mata yang ada di jasad kita ini melihat, dan hati yang ada dalam kalbu kita itu juga melihat. Kita dua mata, mata batin dan mata kasat mata. Mata yang ada di wajah kita. Kalau satu mata, matanya melihat tetapi hatinya buta. Sudah dikatakan Isa itu bukan Tuhan. Isa mengajarkan menyembah kepada Allah, tetapi kemudian karena buta hatinya, itu tidak terlihat oleh mereka. Itulah Dajjal yang sebenarnya. Oh, berarti ikutan ajaran Paulus ya Gurunda ya. Pasti gara-gara Paulus nih pasti ya Gurunda ya. Gurunda, doain gimana? aku cepat berhijab ya. Amin. Gimana sayang? Amin. Gurunda, saya pamit dulu ya. Saya mau keluar dulu sebentar, Bang. Oh iya, Bang Budiono, silakan Bang Budiono. Di tempat saya juga sudah hampir subuh ini, hampir sholat. Assalamualaikum Abang Gurunda, Zuma. Waalaikum, Saudara Tidore. Ketemu lagi di sini. Wow. Iya. Tadi dari ruangnya Bang Alif saya sudah mendengar, sudah berdiskusi sama Bang Alif. Luar biasa penjelasan beliau pada saya. Ya. Sudah bersyahadat Bang, belum? Nantilah Bang Zuma, disimpan dulu, rahasia dulu. Kenapa ditunda-tunda? Iya, tadi Bang Alif juga nanya begitu. Nanti tanggung jawab saya loh, sudah nyebar gitu kamu. Diam 1000 bahasa saya, Bang Zuma. Nggak bisa, karena perintah Yesus itu kan ikutilah dia. Siapa dia yang harus diikuti? Dia yang ketika datang memuliakan aku. Itu perintahnya. Iya, Bang Zuma. Atau takut disunat, Bang? Udah kali, Bang Zuma. Oh, udah. 2 kali habis nanti. Terkulupnya bau loh Bang, terkulupnya bau loh Bang. Udah, beliau udah sunat. Oh, udah sunat kirain baru ini. Udahlah, udah dari SD. Iya, alhamdulillah. Berarti tinggal proses syahadat aja. Iya, Bang Zuma. Nanti ketahuan ini di room Uni. Waduh nih, katanya Setio udah mau istirahat. Iya, tadi sempat istirahat bentar, naik motor ke tempat kerjaan. Terus ini menyimak lagi sambil kerja. Ada Bang Zuma. Wow, luar biasa semangatnya. Tadi merhatiin, tapi si hostnya ini tidur, mau naik. Masalahnya gini Bang, saya rela dihujat, rela dihina, rela dinista. Bahkan kalaupun saya ada dikatakan melanggar undang-undang, saya pun rela ditangkap. Demi untuk menyelamatkan sesama saya manusia. Bukan apa, saya yakin agama saya benar. Tetapi kemudian saudara-saudara, jangan takut Gurunda. Sekarang juga saya udah diusir dari rumah. Masya Allah. Kita jangan takut. Allah bersama kita. Kalau kita benar kita. Iya benar Guru, benar. Mbak Fioni mau sama saya nggak Mbak Fioni? Bercanda Mbak Fioni. Maaf. Mau jadi saudara maksudnya. Iya, gimana Bang? Gimana? Tadi Bang Zuma saya apa tuh namanya itu tadi yang namanya berdiskusi berdebat dengan si Kevin, dengan si ini. Itu juga saya alami ini Bang Zuma, Gurunda dengan teman seimam juga. Wow, rasain juga di gini ya namanya diserang bertubi-tubi. Iya. Mbak Fioni sekarang tinggal di mana posisinya Mbak Fioni? Oh maaf.
Mbak Fioni? Aku dekat sama Bunda Ripa. Oh, dekat Bunda Rifa. Berarti untuk diusir, mohon maaf ya, untuk status diusir dari rumah itu beneran Mbak Fioni? Bener. Oh, OTW Kalimantan. Halo Bang Cuma. Itu tinggal sendiri apa sama Iya, temen, halo, keluarga, Bang. saudara di Halo, sana? Bang. Sekarang ngekos sendiri. Oh, ngekos sendiri. Oh iya, ya. Lanjut Gurunda. Iya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma boleh mau minta partnernya. Gimana Bang? Boleh. Suaranya boleh. Kenapa Bang? Suaranya dikencangin sedikit. Saya juga sedang ngantuk ini. Masalahnya. Boleh. Takut dilempar tetangga Bang Zuma, keteriak-teriak. Udah subuh. Ya, enggak. Boleh apa Bang? Udah subuh juga kan, ya. Bang Juma, saya mau nanya dong. Mau Bang Juma tadi menjelaskan tentang Isa dan Yesus dan Bang Juma bilang Dajjal satu mata. Itu menurut Al-Quran Abang atau tafsiran Abang? Itu tafsiran saya Bang. Itu tafsiran Dajjal itu kan satu mata tuh. Nah sekarang teman-teman Kristen kalau memfungsikan hatinya untuk melihat, maka tentu pasti sampai kepada pengajaran Yesus. Kalau gitu itu tafsiran bukan menurut Al-Quran Abang? Di Al-Quran tidak dijelaskan bahwa Dajjal itu adalah oten. Mereka hanya dikatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau Ya. gitu itu tafsiran Abang nggak ada buktinya dong? Bisa dikatakan seperti ini. Terbukti, misalnya Anda sebagai Kristen, Yesus mengajarkan dirinya selama 3 tahun sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Coba saudara jawab. No, kan saya hanya menanyakan. Enggak, supaya tafsiran saya itu Anda nilai betul atau tidak. Saya tanya dulu. Menurut saudara, ketika Yesus datang mengajar 3 tahun, dia mengajarkan dirinya Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan? Coba. Kalau Yesus turun ke dunia itu mengajarkan sebagai Tuhan dan juga Inilah yang saya katakan kalian dajjal. Mata kalian cuma satu, hati kalian tidak melihat. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mengaku apa di sana? Yesus mengaku apa? Mengaku Tuhan atau utusan? Nah, begitu. Loh, kok nah? Bukan nah jawabannya. Pertanyaan saya, Yesus di sana mengaku pengutus atau mengaku utusan? Jawabannya? Dia bukan utusan, pemberi. Nah, inilah yang saya maksud bahwa Anda itu dajjal. Hati Anda tidak berfungsi. Jelas-jelas datanya di dalam kitab saudara. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ada berapa yang harus dikenal di sana? Coba. Iya, silakan Anda buka. Silakan. Maksudnya kalau membahas sesuatu harus ada bukti dan engkau mengklaim dengan saudaraku, ini bukti, dalil. Mau bukti apa lagi? Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu mengenal yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Untuk membuktikan tafsiran saya benar atau tidak, saya tanya kepada saudara, menurut Yesus, dia itu dikenal sebagai utusan atau pengutus? Jawab. Kalau kau tafsir menurut pikiran Tuhan kami nggak bisa di dalam dan nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Saya mengatakan tafsiran saya
Kristen itu penggambaran Dajjal. Melihat matanya tapi buta. Apa pembuktiannya? Yohanes 17 nomor 3, Yesus memberikan kunci keselamatan. Apa itu? Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Apakah Anda mengimani perkataan Yesus bahwa hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Yes atau no? Jawab. Dan dari tadi aku bilang, dia itu pemberitaan firman dan itu dia ada. Saya tanya, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai pengutus? Jawab. Utusan. Dia. Jangan yang lain. Yang ini, Saudara Nataimen. Anda saya tanya, untuk membuktikan bahwa tafsiran saya itu tidak keliru, bahwa kalian adalah gambaran daripada Dajjal, tidak melihat, mata ada tapi buta. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Menurut Yesus, hidup kekal itu dikenal dirinya sebagai utusan atau pengutus. Jawab. Coba semua ayatnya dulu biar kamu paham. Nah, ini yang saya maksud. Berarti tafsiran saya tidak keliru. Keliru karena kamu pakai tafsiran manusia. Ini bukan tafsiran manusia, Bung. Justru saya minta Anda yang menjawab. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai pengutus atau sebagai utusan? Jawab. Tahu Kak, dari tadi aku jawab. Apa jawaban saudara? Utusan sebagai manusia dan dia pemberitaan Allah. Berarti dia utusan, betul? Coba baca dulu ayatnya biar kamu. Ya enggak, saya sudah hafal. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan, betul? Saudara Tidore, Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, menurut dia harus dikenal sebagai utusan, betul? Saudara Tidore, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Betul atau salah? Ya, memang Yesus utusan Allah. Gurunda, maaf, Okay. semua terlalu sebentar. Dan saya Bos, jangan ada yang naikin noten lagi ya. Ini udah malam soalnya. Bukan malam lagi, ini udah pagi nih. Saya 20 menit lagi. Iya, silakan. Maksudnya, menurut saya klaim tafsiran abang itu, ya, nggak ada buktinya bahwa dia membuktikan dia Dajjal dan tidak ada buktinya bahwa dia adalah penyesat gitu. Kayak Bung, dengarkan saya, Bung. Ketika Anda berkeluarga, Anda punya istri, lalu punya anak. Ketika Anda mengajarkan anak Anda untuk menyembah Yesus, untuk mempertuhankan Yesus, Anda itu adalah penyesat. Dan naifnya Anda menyesatkan darah daging Anda sendiri, anak kandung Anda sendiri. Memerintahkan kepada mereka, mencontohkan kepada mereka, menyembah kepada utusan Tuhan. Inilah yang saya katakan Dajjal. Minta satu ayat bahwa Yesus itu menyesatkan. Mana ayatnya di Al-Quran? Yesus tidak menyesatkan. Yesus justru mengajarkan hidup kekal dengan cara mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Anda mengajarkan anak istri Anda justru mempertuhankan utusan Tuhan. Yang penyesat adalah Anda, bukan Yesus. Buktinya kau bilang tadi dia itu kan kau bilang tadi menurut tafsir dia Dajjal. Ya udah buktiin satu ayat. La haula wala quwata illa billah. Yesus itu orang benar. Yesus itu nabi. Yesus itu rasul. Dia adalah penutup rasul bagi Bani Israel. Dia orang benar, bukan orang terkutuk, bukan orang hina dia. Dia nggak boleh disetarakan dengan hewan. Betul. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19, Nabi Isa alaihissalam adalah manusia laki-laki yang suci. Bahkan dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi di agama Anda, dia itu adalah orang yang terkutuk. Nah sekarang untuk membuktikan tafsiran saya, apakah teman-teman Kristen itu penggambaran Dajjal? Saya tanya, hidup kekal itu diterima dengan cara mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Coba Anda jawab. Dia itu Tuhan sendiri. Nah inilah yang saya katakan, Anda buta. Betul kan? Karena kamu belum baca semua Alkitab. Kayak mana kau bisa menentukan dia itu
dia itu dajjal menurut kamu, tapi kamu belum. Bukan loh, Benar, saudaraku supaya Natalmen, tidak kan di ada Alkitab yang juga coba sudah buktikan pernah satu ayat. dijelaskan, bahkan Yesus sendiri di Coba Injil satu ayat dulu. Yohanes Kamu mengatakan Bentar, tidak coba. ada satupun yang bisa mencapai surga tanpa melalui aku. Dia sendiri sebagai Yesus pribadi, dia memohon kepada Allah itu sendiri. Itu kita jangan pungkiri, itu ada di Alkitab. Nggak sampai akal pikiran kita untuk menafsir-tafsir sana sini. Jadi jangan berputar. Sekarang akui saja memang itu yang tertulis gitu. Ingat, Alkitab adalah agama adalah bersifat universal. Siapapun boleh mengkaji dan mempelajarinya. Kalau Alkitab itu bersifat pribadi, simpen aja semua agama Kristen itu. Kan begitu aja logikanya. Kan tadi kan saya nggak membantah, karena dalam penjelasan saya mau minta bukti aja, karena dia menjelaskan tadi bahwa seperti begini, bahwa itu hati mereka dibutakan, bahwa Yesus dajjal satu mat. Ya udah, minta saya bukti satu ayat aja di Alkitab ataupun di Al-Quran. Coba kasih ketahuan. Kan saya nggak meminta menjelaskan. Udah maaf Bukan Yesus pribadi, Yesus namanya, tapi adalah paham. orang-orang yang menuhankan Yesus. Nah, tapi kalau kamu baca semua Alkitab, ya bukannya sekedar nabi. Makanya aku bilang jangan klaim dengan tafsiranmu sendiri. Tidak Itu ada kamu yang yang menafsir. No, Itu kamu tidak ada yang yang menafsir di kita sini. buktikan bahwa dia itu Tapi adalah kita Tuhan. memang membaca. Ya lah buahnya bisa lagi dilanjut besok. Kasihan Bang Zuma. Soalnya Bang Zuma ini bukan Tuhan. Kasihan. Bang Zuma, saya mau nanya sedikit dong. Bilang dia Tuhan. Iya, silakan. Saya meluruskan tafsirannya gitu. Yang Bung, sedikit, Dinda, sedikit. Saudara Natalmen, dengarkan saya, saudara Natalmen, dengarkan saya. Di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dia datang sebagai utusan, Pak. Dia datang sebagai manusia. Kalau Anda mengatakan dialah Tuhan itu sendiri, Andalah penyesatnya itu. Makanya aku bilang jangan ambil kutip satu ayat. Baca semuanya. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Itu pengakuan Yesus. Makanya aku bilang jangan kutip satu ayat. Lah, Yesus cuma mengatakan itu, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Coba lihat kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Natalmen. Apa kesaksian Yesus? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda, ya, pekerjaan itulah yang membuktikan bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Bapa. Berarti aku ini adalah utusan. Berarti aku ini adalah rasul. Karena aku utusan Allah, maka aku adalah Rasulullah. Kurang apa lagi kesaksian Yesus? Anda mempersaksikan dia adalah Tuhan itu sendiri. Mana yang benar? Kesaksian Yesus atau kesaksian Anda? Anda mempersaksikan dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Anda atau Yesus? Kalau mau tahu, coba baca lagi Alkitab itu. Pasti dia Bung, mengatakan. dari aspek mana lagi? Saya mau baca dari Wahyu ke kejadian ke Wahyu itu sudah. Belum kamu melihat itu. Maksudnya dia itu menandakan Tuhan. Belum. Gimana? Belum kamu baca dari perjanjian baru itu sampai Wahyu, kamu belum lihat Bang ayatnya Zuma bahwa tuh dia- bolak-balik dah, Bible kamu tuh bolak-balik. Aduh, saudaraku. Ya kalau dibaca semua dari awal namanya perjanjian baru sampai ke Wahyu, yang ada kita mencret. Karena begitulah isinya. Oh, Sekarang maksudnya- begini aja, makanya- loh, saudaraku. Makanya kalau membaca itu sampai Wahyu, lu yang bodoh. Mana bisa membaca dengan bisa mencet, kan bodoh itu namanya kan. Mengklaim hal yang tidak benar itu namanya. Sekarang begini, di Alkitab itu banyak perumpamaan yang dituliskan. Dengar dulu, saudaraku. Di Alkitab itu terlalu banyak perumpamaan. Sementara saya menyampaikan satu perumpamaan saja, Anda tidak paham.
Bagaimana Anda lulus dalam membaca Alkitab? Anda membodohi orang. No, Gimana sih? saya nggak menjelaskan. Oke. Terakhir dari saya terakhir. Kalian ini mengklaim aku menyesatkan, tapi saya hanya menimbulkan pertanyaan, bukan menjelaskan. Lah, Tidak kenapa ada kau klaim aku menjadi bodoh? saudara. Tidak ada. Gimana? Pemikiran itu yang enggak. Oke. Oke, boleh. Tadi. Boleh dari saya terakhir. Kalau nggak ada bukti, ya kalau kamu dan Bang Zuma juga bilang tadi bahwasanya agamamu itu mana? Coba tunjukin ayat saja bahwa agamamu itu benar. Coba tunjukin sama saya. Sabar. Al-Quran itu menunjukkan ada jalan dan kebenaran dan hidup sampai ke surga. Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes. Iya. Ini saya jelaskan. Ya. Aku tinggalkan Islam untukmu. Di dalam Lukas 24 nomor 36 juga Islam untuk kalian semua. Apalagi yang kurang? Nah, ketika Anda memasuki pintu yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 9, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Hanya padang rumput yang Anda temukan kalau Anda mengikuti ajarannya. Nah, sedangkan kalau kita melihat dalam perspektif pengajaran Yesus, Anda mengatakan baca dari kitab Wahyu dari kitab Yohanes sampai Wahyu. Apa yang kita dapatkan di sana? Yang kita dapatkan di sana adalah 1 Korintus 15:24. Apa itu? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan, sesudah Yesus membinasakan kepada pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan. Yesus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Tuhan Bapa. Yesus menanggalkan dirinya. Dia tidak lagi sebagai utusan. Kekuasaan yang diberikan sudah ditarik kembali oleh Allah. Dia menjadi manusia biasa. Anda baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat keadaan Yesus yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya sama seperti kita, manusia. Baca kitab saudara. Oleh karena itulah segala kuasa yang diberikan kepada Yesus dalam Matius 28 nomor 18, Yesus mendekati mereka dan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tetapi setelah kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, maka semuanya selesai. 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan dan telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, agar supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus hilang, dia kembali kepada kedudukannya sebagai manusia sama seperti kita. 1 Yohanes 3 nomor 2. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau Yesus Tuhan, kita Tuhan. Kalau Yesus manusia, kita manusia. Sekarang tinggal Anda pilih. Apakah Anda manusia atau Anda Tuhan? Kalau Anda Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau Anda manusia, kalau Yesus manusia, Anda juga manusia. Itu poinnya di situ. Oke ya. Aja Bang Zuma nanti dibilang juga sama saudara seimam saya, jangan mencomot satu-satu. Nah, terus gimana ceritanya? Masa sekaligus saya harus bacakan kitab Wahyu di sini, kitab Yohanes? Kan tidak mungkin. Pendeta juga begitu, berkhotbah pendeta juga milih-milih data Bang kok. Zuma, udah pagi Bang Zuma. Iya itu dia, makanya ini sudah mimpi aku dari tadi. Oke. Saya kira gitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf sekali ketika ada kata-kata. Cuma sebentar pertanyaan, cuma sedikit. Dari sekte mana Bang? Tolong. Siapa saya? Iya. Katolik. Saya Muslim. Oh Muslim. Iya. Saya mau nanya, Pak Ustadz. Bang Zuma. Kalau, iya Bang Zuma. Iya. Bang Zuma ini saya mau nanya, kalau saya orang mualaf begitu ya, tapi dia tidak bersahadat dengan seseorang begitu, tapi dia syahadat sendiri. Bagaimana? Syahadat sendiri? Ya Pak Ustadz. Pak Bang Zuma ya. Syahadat sendiri? Dia syahadat sendiri aja. Enggak apa-apa, sah. Syahadat sendiri. Itu sah. Dia tidak. Iya.
Sah bang, sah. Masuk ya? di kamar dia, Oh iya. kemudian dia benar-benar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah, dia seorang Muslim bang. Meskipun tidak ada manusia menyaksikan, tapi Allah yang melihat. Hanya saja kenapa butuh disaksikan orang? Agar orang ini bisa dipertanggungjawabkan keyakinannya. Misalnya tidak diminta beliau meninggal, keluarganya tidak boleh menguburkan dia secara Kristen karena terbukti ada saksi, ada ijazah, ada sertifikat dia pernah bersyahadat menjadi Islam. Iya, betul, Itu maksudnya. Betul. Kalau mau syahadat sendiri, Bang Tedore masuk meyakini dalam dirinya Allah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah yang terakhir, dia sudah Muslim, itu dia, sudah Islam dia. Hanya butuh disaksikan supaya orang lain tidak lagi memaksakan dia menjadi agama yang yang sebelumnya gitu. Meninggalnya pun dikafani, dikuburkan secara Islami gitu. Oke, sahabat-sahabatku sekalian. Satu lagi, Pak Ustadz, kan dua, Bang Ustadz ya. Satu lagi. Iya. Seandainya orang-orang tua kita begitu ya, dia meninggal dalam keadaan Kristen begitu ya. Dalam keadaan Kristen. Itu kejadian saya itu. Itu kejadian. Iya. Sedangkan dia tidak pernah belajar Islam. Nah, bagaimana status beliau, orang tua kita gitu kan di akhirat seperti itu. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Jadi kembalikan aja kepada Allah apa yang Allah berlakukan terhadap orang tua kita. Kita tidak punya hak untuk mengatakan betul. Ya. Tugas kita adalah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami perintahkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Jadi ketika orang tua kita sudah tidak ada, beliau mati dalam keadaan kufur, tugas kita kemudian adalah menjaga silaturahmi dengan keluarga yang ditinggalkan. Menjaga amanah mereka, kemudian menjaga harta mereka, dan seterusnya. Itu aja yang bisa kita lakukan. Bang Zuma. Bang Zuma. Iya Bang. Ini kan sebelum Bang Zuma berakhir nih tutup live, saya minta satu ayat untuk saya yang bisa saya renungkan di pagi hari ini sebelum tidur. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratul mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan manusia itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan manusia itu kepada jalan yang lurus. Itu Bang, yang bisa saya berikan kepada saudara, bahwasanya hanya dengan Al-Quran lah kemudian kita bisa mencintai pencipta langit dan bumi. Contoh, logika sederhana. Anda masuk ke dalam kamar, kemudian Anda teriak sekencang-kencangnya sampai rubuh tembok rumah Anda, plafon rubuh sampai menimpa Anda. Teriak sekencangnya, "Wahai Yesus, aku berdoa kepadamu, berikan aku nasi 1 piring." Nah, contoh. Apakah Yesus mendengarkan doa Anda? Tidak. Karena
Dari mana Karena- dulu protokol dia nggak mendengarkan? Dari mana? Bentar dulu Bang Zuma, sebelum kalian tadi itu Al-Maidah ayat berapa? Biar saya ulang Dari lagi mana dulu nanti. protokol? Dari tadi kau. Al-Maidah ayat 16. Karena Yesus tidak maha mendengar. Emangnya dia nggak ada telinga gitu? Dia tidak maha mendengar. Ada telinga Oke, gitu. oke, Bang Zuma. Jadi Ya ketawa aja. Tapi kalau Allah Anda seru, ya Rob. Nah, maha mendengar dia. Ya udah, dari mana dulu kau tahu kalau Allah mendengar doa? Coba tunjukkan Al-Quran. Saya mau tantang kamu. Tunjukkan sekarang. Dan satu ayat kau bilang, Maksudnya Al-Quran apa? Ini kenapa Anda langsung emosi? bukan emosi, hanya saja mengklaim. Iya, kalau aku tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Allah maha mendengar, coba tunjukkan. Anda boleh nggak menunjukkan kepada saya bahwa Yesus maha mendengar? Kan aku hanya yang menanyakan kenapa Enggak, kau kan makanya jangan kamu mengklaim dulu, saya mau bertanya dulu. Iya, saya tanya dulu. Kalau saya menunjukkan ayat di dalam Al-Quran, kamu menjelaskan sesuai dengan agamamu, silakan. Kenapa? iya. Enggak gini loh Bang, jangan emosi dulu. Saya enggak emosi. Iya, kalau saya mengatakan Yesus tidak maha mendengar, Anda membantah. Kalau saya mengatakan Allah maha mendengar, Anda juga membantah. Anda minta dalil, saya akan berikan dalilnya. Annallaha sami'ul Dari alim. tafsiramu nggak sesuai Al-Quran, mestinya kamu yang bohong gitu dong, nggak sesuai dengan ayat Al-Quran membuktikan. Ini. Annallaha sami'ul alim. Bahasa Indonesia aja, saya nggak ngerti. Bilang aja bahasa Indonesia. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'ul alim. Ketahuilah bahwa Allah maha mendengar. Itu dalilnya. Wa'lamu annallaha sami'ul alim. Nah sekarang mana dalilnya Yesus maha mendengar? Tik tok. Tik tok. Takutnya nanti kalau kau tunjuk lu dari Kristen. Tik tok. Tik tok. Saya jadikan Kristen satu kota Sulawesi Selatan kalau Anda dalilnya Yesus maha mendengar. Saya bantu Anda. Saya jadi pendeta, saya akan menjadi tokoh agama Kristen kalau ada dalilnya Yesus maha mendengar. Satu ayat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana dalilnya? Mana? Udah malam Gurunda. Nggak ada ya? Udah malam Gurunda. Jadi tanggepin mulu. Udah subuh. Ya, di sini udah hampir jam 4. Oke, Udah, sahabat-sahabat Bang, sekalian. udah semua, Bang. Terima kasih Udah banyak malam, udah atas malam. kebersamaan sahabat-sahabat. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen yang belum sempat berdialog dengan puas. Mungkin besok bisa dengan saya lagi ya. Tapi kalau kau Silakan. menerangkan, terangkan aja dulu agamamu, jangan menyinggung yang lain-lain, itu aja saran saya. Dan Ya, terima kasih banyak. Kalau Anda tidak mau agama Anda, kalau tidak mau agama Anda itu dibahas, silakan umpetin agama Anda di laut, di samudra yang paling dalam. Oke. Udah, saya mau pamit. Terima kasih banyak. udah. Besok Adinda aja, Ahmad besok. Al-Banjari dan juga Pokoknya sahabat besok. saya Koko Ganteng, Saudara Theodore, Bang Sapran, dan juga Ukti Foni, James Lasut, dan Natal Men. Thank you kebersamaannya, Anda luar biasa semuanya. Maafkan saya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya manusia biasa juga. Ya, Saya Bunda. akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.